Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial saya. Saat ini saya akan mencoba membahas tentang aplikasi persediaan untuk pemerintah daerah yang bisa teman-teman peroleh di blog aplikasibarang.blogspot.com. Di sini saya akan mencoba membahas mengenai bagaimana langkah awal menjalankan aplikasi persediaan setelah melakukan instalasi aplikasi persediaan ini. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu bagaimana cara instalasi aplikasi persediaan. Video ini akan membahas bagaimana langkah awal setelah melakukan instalasi aplikasi. Di sini akan saya bagi menjadi 4 pokok pembahasan, yaitu yang pertama, bagaimana mengganti logo pemerintah daerah. Logo pemerintah daerah itu bisa kita lihat di pojok kiri paling atas. Kemudian bagaimana mengubah identitas user, ini yang ada di pojok kanan atas. Yang ketiga adalah mengubah identitas kantor, ini ada di sini. Nama-nama ini adalah identitas kantor. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana mengganti kop surat. Kop surat dapat kita jumpai di laporan, kemudian di berita acara stok opnam. Kalau kita klik cetak, ini kop surat seperti ini. Ini nanti akan kita ganti sesuai dengan kop surat kantor kita masing-masing. Baik, oke, yang pertama adalah mengganti logo pemerintah daerah. Nah, untuk mengganti logo pemerintah daerah, kita perlu menyiapkan dulu file logo dari pemerintah daerah kita masing-masing. Jadi yang perlu disiapkan adalah file logo atau gambar logo, dan formatnya harus format PNG. Format PNG ya, bukan JPG atau JPEG, tapi PNG. Ya, untuk mengganti itu, kita klik dulu logo yang ada di sini. Kita klik kiri saja. Nah, ini saya sudah menyiapkan file logo ada di CAPP-BRGF. Ini contohnya. Sebenarnya cara yang lebih gampang adalah kita siapkan file PNG tadi dengan nama logo, kemudian kita kopikan di IMG, folder IMG di folder APP-BRGF. Kita pastikan aja di sini, tapi kita harus tutup aplikasi dulu. Itu cara yang gampangnya. Tapi kalau melalui aplikasi di sini ya. Nah, kalau kita klik ini, kemudian kita klik logo yang sudah kita siapkan, pilih logo. Oh, ini masih error. Jadi ini saya tutup aja ya. Ternyata cara tadi tidak bisa digunakan. Menggunakan cara ini aja, copy file yang tadi saya bicarakan, kemudian folder IMG kita buka, kita paste di sini. Ya, kita paste di sini. Kalau tadi masih ada, biasanya dia minta replace, kita replace saja. Kemudian kita buka file atau buka aplikasi kembali. Nah, ya ini otomatis sudah logonya udah berganti sesuai dengan logo pemerintah daerah kita masing-masing. Nah, ini lebih bagus lagi kalau misal logonya itu file PNG yang backgroundnya sudah transparan, jadi tidak putih seperti ini. Nah, itu silakan dicoba ya, menggunakan Photoshop atau aplikasi editor gambar lain untuk menghilangkan background sehingga menjadi transparan. Nah, saya rasa seperti itu ya. Jadi tadi tinggal kopikan file logo.png ke folder CAPP-BRGF IMG. Ya, itu seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mengubah identitas user.
Di sini identitas user adalah nama pengguna atau nama saya waktu mengakses aplikasi ini. Untuk mengubah identitas ini, kita buka aja di file utility, kemudian di ID ini udah ada ya. Ini tinggal diklik aja, namanya www.sl ya, kita edit jadi contoh pengguna, contoh aja, kemudian kita simpan. Nah, ini otomatis nanti namanya akan berubah sesuai dengan nama yang kita ketikkan tadi. Itu untuk yang kedua ya, yaitu mengubah identitas user. Kemudian bagaimana cara mengubah identitas kantor yang ada di sebelah logo ini? Ini masih dalam menu yang sama, yaitu di identitas kantor. Di sini tinggal kita edit saja. Ini di sini juga ada nama-nama pengurus barang, pejabat penata usahaan, kemudian dan seterusnya. Ini tinggal kita lengkapi sesuai dengan identitas yang ada di kantor kita masing-masing. Contoh di sini pemerintah provinsi. Saya ganti aja setelah tadi klik edit ya. Kemudian dinas pendidikan, terus ini saya ubah lagi. Ini saya namanya nama pengurus barangnya. Ini setelah kita melengkapi semuanya, kemudian kita tinggal simpan. Ini contoh saja ya. Apakah data ini akan disimpan? Yes. Ini otomatis akan berubah sesuai dengan identitas yang sudah kita isi tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana mengganti kop surat. Ini mengganti kop surat sebenarnya ada di sini ya. Caranya adalah menyiapkan file JPG. Kalau tadi untuk logo PNG, sekarang untuk kop surat menggunakan file berformat JPG. Nah, caranya gini, yang pertama kita harus menyiapkan file kop surat dulu ya. Biasanya kalau untuk mengetik kop surat kan menggunakan Office ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini saya sudah ada contoh. Jadi kita logo ini kita buat atau kita print screen menjadi file JPG. Caranya pilih tombol print screen di keyboard teman-teman. Jadi tinggal saya pencet print screen. Ya, ini sudah saya pencet print screen. Kemudian kita buka aplikasi Microsoft Paint. Caranya kita klik aja Paint. Ya, kita klik Microsoft Paint. Kemudian kita paste di sini. Ya. Ini sudah ada gambar, tinggal kita crop, kita potong pakai editor di Microsoft Paint ini. Kita potong sampai segini. Klik kanan copy, kemudian kita buat baru lagi new. Nah, ini nggak usah disimpan ya, don't save karena tadi sudah saya copy. Kita paste di sini. Nah, ini tinggal kita atur agar pas. Nah, kemudian kita simpan di folder cappbrgf.img. Nah, caranya gini, ini aplikasi saya tutup dulu karena dia masih menggunakan gambar ini ya. Jadi saya tutup dulu, keluar dulu, kemudian baru di Microsoft Paint tadi saya save as. Saya cari di cappbrgf, kemudian ada img. Nah, di sini kita pilih pakai JPEG atau JPG. Nah, kita ganti namanya COP. Harus namanya COP. Di sini sudah ada, jadi kita save, kita replace.
yes. Nah, ini kita bisa tutup. Ini tutup. Kita buka lagi aplikasinya. Nah, ini kita lihat di utility ini sudah ada kop surat dari kantor yang sudah kita edit tadi. Nah, untuk mengecek lebih lanjut ada di laporan, kemudian di berita acara stok opnam cetak. Nah, ini sudah sesuai dengan gambar yang sudah kita buat tadi. Nah, ini terserah, nanti bisa diperbaiki mungkin karena gambarnya tadi terlalu kurang lebar ya, jadi dia agak tarik seperti ini. Nah, itu tadi yang keempat, yaitu bagaimana cara mengganti kop surat. Jadi setelah identitas ini kita perbaiki, ya maka selanjutnya adalah kita akan mencoba melakukan transaksi di aplikasi ini. Nah, tapi akan saya paparkan di video tutorial selanjutnya. Demikian video singkat dari saya mengenai cara mengubah identitas yang ada di aplikasi persediaan ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.